mempresentasikan tentang analisis kebutuhan sistem jaringan Wi-Fi berbasis voucher pada Airanet di Desa Semamo. Di sini saya Rosahel Malina Putri dengan NIM 2311041. Saya Aziza Aurelia dengan NIM 2311040. Saya Khabirul Ezal Qadri dengan NIM 2311009. Nah, pada penelitian ini kami mengangkat studi kasus analisis kebutuhan jaringan Wi-Fi berbasis voucher pada Airanet di Desa Semamo. Pemilihan topik ini didasarkan pada adanya beberapa permasalahan pada sistem jaringan yang digunakan saat ini. Di era digital saat ini, akses internet di pedesaan menjadi kebutuhan utama untuk mendukung pendidikan, ekonomi, dan komunikasi. Airanet merupakan penyediaan layanan Wi-Fi desa berbasis voucher di Desa Semamo. Namun, performa jaringan masih jauh dari standar ideal karena masih menggunakan teknologi Wi-Fi 4 atau 2,4 GHz, konfigurasi subnet yang terlalu luas, serta belum adanya manajemen QoS dan sistem IRMA yang baik. Kondisi ini menyebabkan sering terjadinya gangguan seperti kondisi lambat, gagal mendapatkan IP address, serta jaringan tidak stabil. Tujuan penelitiannya itu mengevaluasi infrastruktur jaringan Wi-Fi, menganalisis performa jaringan berdasarkan QoS, mengevaluasi sistem berdasarkan IRMA, menyusun spesifikasi kebutuhan jaringan yang optimal. Kemudian, metodologi penelitiannya adalah observasi, yaitu melihat langsung kondisi jaringan, kemudian kuesioner, yaitu mengumpulkan data pengguna. Selanjutnya di sini ada analisis kondisi jaringan, yang dimana teknologinya kondisi saat ini itu masih menggunakan Wi-Fi 4, kemudian frekuensinya masih 2,4 GHz, topologinya masih menggunakan daisy chain, kemudian subnetnya itu 21 atau terlalu luas, kemudian bandwidthnya itu tidak terbagi. Analisis masalahnya itu kondisinya lambat, penyebabnya banyak user, kemudian dampaknya itu overload, kemudian gagal IP, penyebabnya subnet terlalu besar, tidak bisa connect. Masalahnya tidak stabil, penyebabnya tidak ada QoS, dampaknya bandwidth tidak merata. Sinyalnya lemah, kemudian penyebabnya banyak hambatan dan jarak, dampaknya coverage kecil. Masalahnya itu mati saat listrik padam, penyebabnya tidak ada UPS, kemudian dampaknya menjadi down total. Nah, selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi yang sudah kami rancang dari analisis sebelumnya, studi kasus sebelumnya. Di sini kami menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kami sudah membuat topologinya. Adapun topologi yang kami gunakan adalah topologi star, dan untuk keseluruhan ini adalah topologi tree yang terdiri dari beberapa topologi star. Untuk pertama di sini kita memiliki Cloud PT atau Internet ISP yang berlogo awan. Ini adalah provider dari internet yang kita gunakan, berasal dari provider luar sebelum masuk ke area topologi Desa Semamung yang kita selesaikan ini. Selanjutnya di bawahnya terhubung dengan UPS 600 volt ampere. Ini adalah cadangan daya listrik yang kita pasangkan sebelum masuk ke router nantinya. Nah, fungsinya ini adalah untuk memastikan availability, yang dimana jika listrik padam, perangkat utama tidak langsung mati. Lalu selanjutnya adalah Mikrotik Airanet. Ini adalah router kita. Jadi di router ini kita menggunakan konfigurasi IP, yaitu config ini deh, yaitu kita menggunakan IP address IPv4 dengan IP 192.168.10.1. Adapun untuk subnetnya kami menggunakan subnet 255.250. Setelah itu kita terhubung lagi ke saklar utama, yaitu main switch-nya. Di sini
jaringan yang tadinya masih berderet-deret kita ubah menjadi terpusat atau star. Jadi semua kabel dari access point tiap RT itu akan terhubung dengan main switch ini dulu. Jadi keuntungannya adalah kalau misalkan ada satu access point yang rusak, yang access point lainnya tidak akan langsung rusak dan masih aman. Dan adapun untuk selanjutnya di sini kita terhubung dengan berbagai router, access point di mana tiap RT itu ada 2 access point-nya. Tiap satu RT ada 2 access point. Nah, dari access point ini kita memiliki jarak node sekitar 15 meter. 15 meter, dan dari access point itu barulah terhubung ke berbagai perangkat di beberapa beberapa RT. Jadi ini adalah beberapa contohnya sebagai gambarannya saja. Di sini kita akan coba menghubungkannya apakah berhasil atau tidak. Di sini ada 2 jenis device yang kita uji, yaitu smartphone dan laptop. Kita akan coba dulu dari smartphone-nya. Dan di sini bisa kita lihat sudah sukses ya. Smartphone terhubung successful. Dan kita coba untuk laptopnya. Oke, di sini kita akan mencoba untuk uji di bagian laptopnya apakah bisa berkomunikasi. Sini kita tulis ping 192 yaitu IP-nya. Kita uji. Nah, di sini bisa kita lihat yang terkirim 4 dan yang diterima 4, untuk loss-nya 0%. Jadi seperti itu, dan kita akan coba dengan cara yang tadi juga. Di sini sudah terhubung ya. Sudah ada tanda successful. Jadi mungkin sekian untuk rancangan Kisco kami untuk saat ini dari studi kasus Airanet Semabung. Dan di sini adalah untuk topologi LAN-nya saja. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya Zaurelia dengan NIM 231040. Di sini saya akan menjelaskan terkait rekrutmen QoS. Nah, jadi pada jaringan Airanet ini berdasarkan kondisinya, jaringan ini masih banyak kekurangan terutama pada throughput, delay, packet loss, dan jitter. Saat jaringan sibuk, delay lebih dari 50 ms karena banyak menggunakan jaringan secara bersamaan. Selain itu, packet loss juga cukup tinggi terutama saat jarak pengguna jauh dari access point atau saat cuaca buruk. Hal ini dikarenakan karena jaringan masih menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan belum terdapat manajemen bandwidth atau QoS yang baik. Oleh karena itu, diperlukan limit bandwidth dan pengaturan traffic agar kondisi lebih stabil. Kemudian reliability-nya. Nah, jadi pada reliability ini jaringan diperoleh dari total observasi jaringan sekitar 50 kali akses terutama perharinya dengan gangguan 15 kali. Gangguan tersebut berupa disconnect, gagal mendapatkan IP address, koneksi lambat, dan berdasarkan perhitungan yang diperoleh, reliability sebesar 70% yang menunjukkan bahwa jaringan masih belum stabil dan masih belum mengalami gangguan. Kemudian maintainability-nya yaitu pada saat proses maintenance masih dilakukan secara manual karena belum terdapat sistem monitoring jaringan. Selain itu, kontrol pengguna juga belum optimal dan belum terdapat pengaturan QoS. Berdasarkan indikator tersebut diperoleh maintainability sebesar 65%. Kemudian ada availability-nya. Pada kondisi jaringan Airanet, jaringan ini masih sering mengalami downtime ketika pemadaman listrik karena belum adanya UPS sebagai cadangan daya. Dari total 24 jam,
Terdapat downtime sekitar 3 jam sehingga diperoleh upability sebesar 87,5%. Jadi dinilai belum optimal. Kemudian ada total RMA-nya dari hasil analisis diperoleh reliability 70%, maintainability sebesar 25%, dan upability sebesar 87,5%. Setelah dihitung rata-rata, diperoleh total nilai RMA sebesar 74,1%. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan keandalan jaringan masih perlu ditingkatkan agar layanan internet menjadi stabil dan optimal. Di sini ada profil pengguna, jadi mayoritas pengguna yaitu menggunakan smartphone. Aplikasi yang dipakai seperti TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp, game, dan lain-lain. Jadi pada saat jam sibuk, penggunaan jaringan sering mengalami gangguan karena pengguna aktif secara bersamaan. Jadi koneksi belum stabil dikarenakan pembagian bandwidth tidak merata. Jadi analisis keamanan jaringannya ini yaitu beberapa jaringan masih ada kelemahan seperti belum adanya akses pembatasan pengguna, satu voucher dapat digunakan lebih dari satu, terus penyalahgunaan bandwidth, akses ilegal jaringan. Selain itu terdapat resiko seperti sharing voucher dan brute forcing pada Active Portal. Untuk mengatasi hal tersebut, solusi yang diusulkan adalah menggunakan firewall mikrotik, MAC binding, session timeout, dan pembatasan penggunaan login. Di sini adalah analisis bandwidth pada jaringan yang diusulkan. Penggunaan dirancang mendapatkan limit bandwidth sebesar 2 Mbps. Jika terdapat 10, maka 20 Mbps, jika 20 ada 40 Mbps. Jadi, analisis bandwidth ini dilakukan supaya kapasitas internet sesuai dengan jumlah penggunaan terutama pada jam sibuk sehingga koneksi lebih stabil. Di sini ada desain dari IP address terbaru. Jadi pada jaringan lama itu dia pakai 21 subnet. Terus kalau 21 itu terlalu luas sehingga menyebabkan broadcast traffic tinggi dan sering kegagalan DHCP. Jadi pada jaringan usulan digunakan subnet baru yaitu 24 subnet dengan gateway 192.168.10.1. Selain itu DHCP pool dirancang dari 192.168.10 sampai 192.168.200 agar pengolahan IP address lebih terstruktur dan stabil. Jadi solusi yang dapat diusulkan yaitu dia menggunakan Wi-Fi 5 dengan frekuensi 5 GHz agar koneksi lebih stabil. Kemudian diterapkan QoS untuk membatasi bandwidth setiap pengguna. Terus selain itu juga digunakan router mikrotik sebagai pusat manajemen jaringan, penambahan akses point untuk memperluas jangkauan sinyal, serta UPS sebagai cadangan daya saat pemadaman listrik. Terus ini ada kebutuhan jaringan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pakai Wi-Fi 5 dengan pembagian bandwidth sebesar 22 Mbps per user, penambahan akses point, serta penambahan QoS dan monitoring jaringan. Terus di sini ada spesifikasi perangkat. Jadi perangkat utama seperti router mikrotik RB700GR3 sebagai pusat manajemen jaringan, akses point TP-Link ESIS 1200 untuk penyebaran Wi-Fi, UPS 600 VA sebagai backup listrik, dan kabel Cat5e outdoor untuk koneksi jaringan, dan pemilihan perangkat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan dan kondisi di lingkungan desa Semamon. Ini perbandingan jaringan sebelum PST sudahnya. Jadi sebelumnya dia masih pakai Wi-Fi 4 dengan frekuensi 24 GHz dan belum memiliki manajemen bandwidth.
Sedangkan pada sistem usulan sudah menggunakan Wi-Fi 5 dan dengan pembagian bandwidth dan penambahan akses point dan backup listrik menggunakan UPS. Dengan peningkatan tersebut diharapkan jaringan lebih stabil, aman, dan mudah dikelola. Jadi dapat disimpulkan bahwa simulasi jaringan yang telah dilakukan Wi-Fi AirNet ini masih belum optimal karena menggunakan teknologi lama. Belum adanya manajemen bandwidth serta rendahnya spek RMA. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan penggunaan Wi-Fi 5, penerapan QoS, dan penambahan akses point serta penggunaan UPS agar jaringan lebih stabil, andal, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.